Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Sahabat Kang Siraj Hairi dimanapun anda berada, semoga anda selalu di dalam kesehatan, sehat walafiat, bahagia terus hingga surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, para sahabat berbahagia karena saya sudah di depan ini sama ikan koi punya GNS. Ada juga ayam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia saya ingin mau ngobrol-ngobrol sama guru besar Padepokan PCLN, dan salam juga untuk sahabat-sahabat pecinta GNS dan sahabat-sahabat PCLN dimanapun anda berada. Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, kita baca salawat dulu biasa sahabat, salawat yang biasa kesukaan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat, langsung aja yuk kita mau mengunjungi guru besar Padepokan PCLN, yaitu Gus Nur Samsun. Sahabat, ikuti saya. Aduh, malu sebelumnya saya sahabat, tapi ya gimana lagi, biar channel saya menjadi barokah ya. Beliau kan belum pernah masuk channel saya. Dengan masuknya beliau ke channel saya, semoga channel saya barokah. Jangan lupa subscribe, sahabat. Assalamualaikum. Insyaallah saya sibuk banget. Yes. Duduk, ambil kursi itu. Pus. Pinggir pus. Saya di bawah itu lah. Udah, atas. Aduh. Malu saya sahabat. Dia lagi sibuk sahabat. Masya Allah, salawatan terus. Ya sahabat. Piye ana apa iki ana apa? Ini sahabat, jadi saya ingin supaya channel saya barokah Gus. Gus ini belum masuk sama channel saya, jadi kalau ada Gus insya Allah lebih barokah ya. Amin. Beliau ini pemberantas dukun, yang mana dukun ini emang harus diberantas, berbahaya. Pap gitu ya katakan ujang. Iya, kepret. Aduh, Setan elek, dukun elek. Oke sahabat-sahabat semuanya, assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera, salam tertasbih waca sholawate. Tentunya salam Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tentunya kenapa saya mengucapkan salam ini itu karena saya juga ingin menghormati semua pemuka agama, lintas agama ya, dan tentunya kita Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, yang artinya kita harus bisa mencontohkan generasi muda itu, kita harus bisa semangat untuk bersatu, tidak cuman apa ya percetan belek ya ataupun dukun engklek, enggak, kita harus
tetap saling menghargai, saling menghormati, tetap saling santun mensantui. Santun mensantui, santun mensantui. Jadi ini channelnya apa namanya, channelnya Sirot? Kang Sirot Hairi, Gus. Kang Sirot Hairi. Kang Sirot Hairi. Hairi. Ya, Hairi itu KSH. ya. KSH. Boleh nggak apa-apa ya? Kalau Kang Sirot Hairi, nggak apa-apa. Nanti kita buatkan untuk logonya, untuk apa itu, sampul bahasa saya itu sampul. Kalau bahasanya orang-orang YouTuber nggak ngerti lah. Saya iseng-iseng bikin YouTube itu, seperti Kang Ujang juga iseng-iseng berhadiah, tapi hadiahnya banyak. Hadiahnya banyak. Nah, rencana Sirot pengen ikut gerbek dukun. Insya Allah, Gus. Insya Allah. Iya. Siap ya. Insya Allah. Siap banting sana banting sini, siap patah tulang patah hati, siap. Insya Allah. Gus. Insya Allah. Kalau pengen kuat, berteman sama Spiderman. Berteman sama Spiderman ya. Udah, jadi nanti kalau misalkan pengen gerbek dukun, mumpung masih di Padepokan, kapan-kapan nanti saya gembleng untuk Sirot sama santri-santri yang lain juga digembleng nanti, terutama Ahmad ya, Faris juga yang super budek itu, Faris itu. Nah, nanti digembleng bareng-bareng, digembleng. Dan di situ untuk apa gemblengannya? Gemblengannya itu untuk ya olahraga, olah sir atau kebatinan. Jadi olah batin, olah rasa. Manunggaling rasa ing rasa. Manunggaling rasa ing rasane Gusti. Jadi maksudnya manunggaling rasa ing rasane Gusti itu apa yang diinginkan Allah, apa yang diharapkan Allah, maka kita wajib menunaikan, melaksanakannya. Bukan berarti Gusti Allah itu tidak punya rasa. Gusti Allah itu juga maha rasa. Gusti Allah itu memiliki perasaan. Bukan terus Gusti Allah itu maha segala-galanya terus tidak punya perasaan, tidak. Gusti Allah tetap memiliki perasaan cemburu itu tetap, bila mana jika kita bersekutu, atau bersekutu itu ibaratkan kita malah pacaran sama setan, iblis, melakukan kemusyrikan, kesesatan, kemaksiatan, perzinaan dan lain-lainnya. Itu kan sama saja kita mensekutukan adanya Allah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna ya. Saya katakan tidak berguna. Ngapain kita bersekutu? Ngapain? Jadi apa yang dirasakan Allah, kita harus bisa merasakannya juga. Allah mencintai apa, kita harus mencintainya. Allah menginginkan kita untuk apa, kita harus melaksanakannya. Allah memberikan tugas kepada kita supaya apa ya, kita harus melaksanakannya. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tidak seperti itu. Gerbek dukun itu hanya olahraga, kegiatan. Intinya di dalam gerbek dukun itu kita harus bisa menyelipkan dakwah. Jadi bukan berarti ada ini, terkadang itu orang memahami dakwah untuk profesi. Dakwah itu bukan profesi itu. Dan ada juga yang mengatakan dakwah itu pekerjaan. Bukan. Dakwah itu bukan pekerjaan, tapi dakwah itu adalah kewajiban untuk semua umat manusia, bukan cuma umat Islam saja. Semua umat manusia itu wajib untuk berdakwah itu, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Itu. Kalau dakwah itu untuk pekerjaan, saya rasa tidak masuk, tidak tepat. Yang tepat itu bekerja, apapun pekerjaan kita itu untuk dakwah, diniatkan untuk dakwah. Yang artinya apapun pekerjaan kita, dimanapun pekerjaan kita,
Bersama siapa kita kerja? Kalau kita kerja untuk dakwah, insya Allah minimal dakwah untuk diri sendiri. Misalkan contoh terdengar azan, kita harus apa? Nah, waktunya kita zakat atau apa? Ya, ibadah, intinya ibadah, kebaikan-kebaikan. Jika ada orang di depan kita ada kecelakaan, maka kita harus bagaimana? Apakah orang kecelakaan harus kita selfie? Berita hangat lur, nah kan nggak masuk itu. Kita video nggak masuk. Jadi yang masuk itu, jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang jatuh lagi kecelakaan, kita langsung sigap harus membantu dan menolongnya, bukan malah diviralkan melalui foto maupun video. Bukan seperti itu. Jadi bekerja untuk dakwah, bukan dakwah untuk bekerja. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Jangan sampai kita mengartikan hidup itu untuk makan, tapi yang benar adalah makan untuk hidup. Kenapa saya mengatakan makan untuk hidup? Karena kalau kita makan itu secukupnya supaya kita bisa bertahan hidup, menyambung hidup, dan hidup itu untuk ibadah. Seperti itu. Kalau hidup untuk makan, nah maka tiap hari di otaknya isinya cuma makan saja, makanan seperti itu. Nanti kami sudah bisa meneruskan atau membantu saya melawan dukun-dukun sementara di Padepokan, sekitar Padepokan atau di Jawa Timur dulu. Nanti kalau sudah saatnya ke Cirebon atau Jawa Barat, boleh gerbek dukun di Jawa Barat. Nanti kapan-kapan saya juga bisa membantu ke sana juga. Tentunya dakwah. Kita konten kreator, kita main YouTube itu profesi kita, pekerjaan kita. Akan tetapi diniatkan untuk dakwah. Bukan kita dakwah untuk bikin konten, bukan. Kalau dakwah untuk bikin konten itu salah, tapi konten kreator kita untuk dakwah itu yang benar. Adapun mengenai hasil uangnya itu bonus rezeki yang harus kita terima. Kalaupun kita tidak bisa menerima, ya kita berikan kepada yang berhak, itu aja. Gitu. Jadi cocok ya? Insya Allah. Siap ya? Insya Allah. Sholawatnya apa nanti pakainya? Insya Allah sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Ya. Paten ya? Paten insya Allah. Insya Allah. Nah, sholawat pakai sholawat Jibril. Coba sholawat. Yang merdu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Sahabat, bareng kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah sholawatan, hasil semua tujuan, hilang semua kesusahan, dengan berkah Nabi panutan. Segitu aja guys. Sallu ala Nabi Allahumma Muhammad. sholli ala Itu nanti dipatenkan. Kalau saran saya nih ya, ini di konten kan, saran saya pembukaan sholawat ya, penutupan sholawat ya. Kalau misalkan penutupan tidak bisa sholawat, misalkan posisi sakit ataupun lemah, tidak perlu, cukup pembukaannya saja sholawat ya. Terus di tengah-tengah bila mana melawan dukun, ini belum pernah ada ini. Spiritual yang lain belum pernah ada. Nanti coba dilihat komen-komennya. Setuju nggak para netizen itu, sahabat-sahabat itu setuju nggak? Jika melawan dukun-dukun itu tidak hanya menggunakan jurus tenaga dalam, tapi selipkanlah tilawah
terus surat-suratan. Nah, hafalkan dulu, dilakukan dan sebagainya. Saya rasa dulu itu saya pengen memakai metode seperti itu, tapi karena sudah menjadi ciri khas saya menggunakan ilmu pungkasan, maka tidak bisa saya ubah. Kalau pengen lain dari yang lain, nah gunakan tilawah supaya si netizen pemirsa ini juga adem mendengarkan, tidak cuma sholawat itu. Kita juga mengajarkan kepada mereka untuk mengingat Al-Quran, tidak cuma mengingat sholawat. Oke kan, seperti itu. Pegangan kita itu bukan sholawat tapi kan Al-Quran. Adapun mengenai sholawat kan cuma junjungan kita, alias gurunya para guru. Guru sejatinya guru kan Nabi Muhammad, kan seperti itu. Jadi kita boleh mengagungkan Nabi Muhammad, kita boleh mencintai Nabi Muhammad, paling enggak ya kita menyelipkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam pertempuran itu. Kalau dikatakan penistaan agama, menistakan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak saya rasa, karena tujuan awal kita yang penting untuk mengajak pemirsa untuk mengingat Al-Quran dan mengingat sholawat, kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat selalu ingatlah kepada Al-Quran dan sholawat. Ya udah dilanjut. Terus sahabat gitu, jadi katanya guru besar kita ini, kita harus selalu bersolawat, harus selalu baca Quran. Karena kita mengaku cinta solawat, cinta Nabi tanpa membaca Al-Quran, itu cintanya bohong. Bagaimana kita dikatakan cinta sedangkan Al-Quran yang diturunkan Nabi tidak kita baca? Maka ayo kita gempur para dukun dengan ayat-ayat Al-Quran dan sholawat. Itulah wasiat dari ini guru besar Padepokan PCLN. Nah ini guru saya juga sahabat, karena semua orang yang memberikan kebaikan, memberikan kepada saya makna-makna kebaikan, maka itu adalah guru saya. Sebagaimana maqalah siapa, Sayyidina Ali, Anna abdun man alamani harfan wahidan. Saya adalah hambanya orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Sedangkan beliau udah banyak mengerjakan memberikan kebaikan kepada saya. Luar biasa. Dan emang dukun ini harus diberantas. Sebagaimana yang dijelaskan di mana? Man atakahinan aw arofan fasodaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa orang yang mendatangi kahin, kahin itu adalah dukun sahabat. Bahasa Arabnya kahin, aw arofan. Aw arofan itu mereka yang samalah kayak dukun yang suka nebak-nebak itu. Peramal ya itulah. Datang kepada dukun terus membenarkan perkataan dukun, maka dia sesungguhnya udah kufur, ingkar kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Murtad. Kesimpulannya seperti itu. Jadi dalam hadis tersebut ada dua larangan. Datang kepada dukun dilarang, mempercayai kata-kata dukun juga dilarang. Datang dilarang, mempercayai dilarang. Itu saking bahayanya dukun. Dia memurtadkan kita dengan cara yang kita tidak tahu. Maka dari situlah ayo kita gempur para musyrikin. Ya, musyrik tidak. Kenapa musyrik? Menduakan Allah. Ya. Datang kepada dukun dilarang. Melakukan kegiatan perdukunan juga dilarang. Masya Allah. Terus yang terakhir ini, yang ketiga ini paling penting nih. Rata-rata orang tidak tahu dukun. Kok bisa jadi tahu dukun? Itu berasal dari informasi temannya. Ya, si temannya ini yang memberikan saran, informasi, datanglah ke dukun sana. Nah, ini yang menyuruh, itu juga dilarang itu. Sama saja ya. Itu udah jelas itu ya. Mana anak alal maasi, siapa orang yang mendorong kepada maksiatan dia juga maksiat. Maka janganlah kita menunjukkan kejelekan kepada orang lain. Tapi apa kata ini Gus kita ini? Katanya dakwahlah kita. Dakwah itu bukan kewajiban para kiai, para ulama, bukan, tapi kewajiban kita semua. Apa dakwah? Dakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kebaikan tidak harus orang baik, tapi seluruh kita wajib mengajak kepada kebaikan walaupun kita bukan orang baik. Asalkan kita mau belajar menjadi yang terbaik.
Jadi misalkan kita belum baik nih, ataupun kita merasa belum baik, ya seenggaknya kita mau belajar membenahi diri supaya lebih baik. Lebih baik. Belajar dan belajar. Belajar tidak harus di pesantren, belajar tidak harus ke padepokan, belajar tidak harus ke majelis taklim, belajar tidak harus ke masjid, belajar tidak harus ke sekolahan, universitas, tidak. Belajar selagi mata kita masih berfungsi, otak kita masih berfungsi, tangan, kaki, telinga, dan mulut kita masih berfungsi, maka di situ kita wajib fardu ain untuk kita belajar, bukan menuntut ilmu, tapi kita wajib untuk menyerap ilmu. Kenapa tidak boleh menuntut ilmu? Karena ilmu tidak bersalah, ngapain dituntut? Gitu. Nah, sahabat ya, katanya kita wajib belajar. Karena ketika kita dalam masa belajar, apapun kesalahan kita insya Allah dimaafkan karena dalam belajar ya gitu guys ya. Ya sahabat, segitu aja. Kita sebelum tutup kita minta doanya dulu untuk sahabat-sahabat KSH dimanapun anda berada. Kita minta doanya sama guru besar. Doanya simpel, doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.